Alkisah Baladewa terasing. Alkisah di kerajaan Hastinapura. Di balairung istana Hastinapura, Prabu Duryodana lagi mondar-mandir frustasi dengan muka yang kusut. Paman Patih Haryo Sengkuni duduk santai di dekat tahta sambil senyum-senyum mencurigakan. Paman Sengkuni, aduh, jujur aku lagi ketar-ketir parah nih. Baratayuda udah di depan mata, tapi mental aku mendadak ciut. Di sebelah sana ada Kresna yang otaknya encer banget, paman. Pasukan kita emang banyak, tapi kita butuh satu orang sakti yang bisa ngeratain musuh sekali pukul. Hehehe, anak Prabu Duryodana yang ganteng, santai aja kali. Gak usah panik. Kresna emang di pihak Pandhawa, tapi kamu lupa siapa abang kandungnya? Prabu Baladewa. Dia kan guru gada. Gurumu yang melatihmu bermain gada. Tambah dia punya senjata Nenggala yang kekuatannya nggak ada obat, anak Prabu. Oh iya ya, kalau guruku Baladewa ikut pasukan kita, sekali tebas pakai Nenggolonya, Pandhawa langsung rata dengan tanah, paman. Nah bener, Baladewa itu tipikalnya orang yang sumbu pendek, gampang kemakan hasutan, tapi aslinya jujur orangnya itu. Kita kirim utusan sekarang ke Mandura. Kita bikin cerita kalau anak Prabu dizalimi, dipojokin terus sama para Pandhawa. Begitu beliau dengar murid kesayangannya nangis, langsung naik darah itu, pasti langsung ngamuk belain kita. Yo, cepat gas lah. Mantap, paman. Langsung kirim utusan sekarang. Pokoknya seret guru Baladewa ke pihak kita, paman. Ya. Ayo. Latar tempat berpindah ke Istana Mandura. Kabar dari Hastinapura sudah sampai. Baladewa lagi ngamuk sambil mondar-mandir. Kresna duduk santai di pojokan sambil ngopi, tenang banget tanpa beban. Yai Kresna, adikku, sumpah, aku lagi emosi banget hari ini. Utusan dari Hastinapura baru aja ngadep sama aku. Duryodana, murid kesayanganku, lagi butuh bantuan karena katanya dipojokin. Perang udah mau pecah, tapi di sisi lain adikku para Pandhawa kan juga sepupu kita sendiri. Kepalaku mau pecah rasanya, Yai Kresna. Aku harus belain siapa ini? Belain Kurawa, muridku Duryodana, atau para Pandhawa adik-adikku? Aduh, bingung aku, Reno. Gimana ini baiknya? Tenang dulu, Koko Prabu. Tarik napas dalam-dalam. Aku paham banget situasinya kali ini. Kakang Prabu pasti dilema. Dilema pusing gara-gara memikirkan keduanya. Makanya aku kesini buat bantu nenangin pikiran Koko Prabu. Kamu mah enak, bisa santai begitu, Narayana. Kamu tahu kan, hatiku lebih condong ke Hastinapura. Tapi kamu malah milih jadi kusirnya Arjuna dan ngebela para Pandhawa. Kamu tega lihat keluarga kita sendiri saling bantai, Kresna. Koko Prabu, coba deh dengerin omongan adikmu ini yang baik-baik. Siasat Kurawa itu cuma pengen memanfaatin sifat kakang yang jujur dan tulus buat jadi tameng mereka. Perang Baratayuda adalah perang kotor parah. Isinya kelicikan semua. Kalau raja sesuci dan seterhormat kakang ikutan, reputasi kakang bakal rusak, Kakang Prabu Karasana. Emang kakang mau
Tangan Kakang dipenuhi darah saudara-saudara sendiri. Nggak pantas banget kan, Kang? Oh iya. Masuk akal juga omonganmu itu. Ya Kresna, aku kan Raja Mandura. Masa ikutan drama licik mereka? Tapi ya kali, aku cuma gabut di istana nonton dunia hancur. Nah, makanya daripada Kakang pusing mikirin perang, mending Kakang menjauh dulu dari keributan ini. Pergi bertapa aja demi keselamatan jagat raya, Kang. Biar para dewa yang ngatur takdir di Kurusetra. Doa dari Kakang Prabu yang suci bisa memberikan efek jauh lebih dahsyat daripada senjata apapun, Kakang. Wah, iya juga ya. Mending aku nyari pahala lewat semedi. Tapi tempat bertapa yang tenang dan gak bakal diganggu sama Kurawa atau Pandawa di mana, Yai? Aku punya saran, Kang. Pergilah Kakang ke Grojogan Sewu. Di sana ada air terjun yang suaranya berisik banget, Kang. Suara gemuruh airnya bakal nutup semua kebisingan di dunia. Tapi ada satu syarat. Kakang janji ya, jangan selesai bertapa sebelum Kakang dengar suara trompet perang. Tanda perang Baratayuda telah dimulai. Oke, sepakat. Aku pegang omonganmu, Yai Kresna. Aku berangkat ke Grojogan Sewu sekarang. Kamu hati-hati. Medan perang akan menungguku nanti di perang Baratayuda Jaya Binangun. Aku akan membantu sepupuku para Kurawa dan murid-muridku tercinta Duryudana. Iya, Kang. Tenang saja. Singkat cerita, Prabu Baladewa setelah sampai ke Grojogan Sewu dan bertapa di bawah air terjun Grojogan Sewu, berlatarkan hutan lebat dengan air terjun besar yang suaranya gemuruh kencang. Prabu Baladewa duduk bersila, memejamkan mata, benar-benar kusyuk bertapa di atas batu. Di luar area, Setyaki lagi mondar-mandir jaga malam sambil bawa senjata. Gila banget, siasat Gusti Prabu Kresna benar-benar gak ada tandingannya. Kurawa mikir mereka bisa memanfaatin Gusti Prabu Baladewa. Gusti Prabu Kresna selangkah lebih maju. Langsung dijauhin lewat jalur bertapa. Di sini suaranya bising banget. Mau ada bom meledak atau perang dunia sekalipun, Gusti Prabu Baladewa nggak bakal dengar. Beberapa hari pun berlalu, menandakan mulailah perang Baratayuda Jaya Binangun. Tiba-tiba pasukan para Kurawa datang untuk mencari Prabu Baladewa. Patih Sengkuni mendengar kabar bahwa Prabu Baladewa sedang bertapa karena hasutan dari Sri Kresna. Akhirnya menyuruh para pasukannya untuk menemuinya di Grojogan Sewu dan melepaskan pertapaannya. Para sata Kurawa, aswatamu kula wonten dawuh Sang Patih Haryo Sengkuni. Wonten pawigawi menapa? Ada apa, Sang Patih? Aswatama, bubarkan para pasukan. Cari di Grojogan Sewu. Aku mendengar Prabu Baladewa telah bertapa di Grojogan Sewu.
Kalau pertapaannya tidak dihentikan, para Kurawa tidak akan punya kekuatan dari Prabu Baladewa. Siap, sendika dawuh Sang Patih Haryo Sengkuni. Ayo, ayo maju, kerahkan para pasukan Kurawa. Ayo, semuanya kita berangkat ke Grojogan Sewu.